ting 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 bom ting 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 bom ting 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 ting. Islam telah mengajarkan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Rudi, ruang dialog Islam di Sahabat TV. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersiaran kembali di Masjid Peradaban Islam Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema hikmah di balik musibah bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Mufti Sultan An-Nasyirah yang telah hadir. Kita sapa terlebih dahulu kepada Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah ya khair. Terkait hikmah di balik musibah nih, merupakan tema yang sangat menarik bagi kita semua karena belakangan ini ada musibah yang terjadi kepada gubernur kita Bapak Ridwan Kamil terhadap anaknya yang harus tenggelam di sungai di Swiss, sehingga ini merupakan tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan dialog, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rudi, ruang dialog Islam Sahabat TV. Islam telah mengajarkan pada kita. Hidup ini tentang belajar, mencari ilmu, mencari jalan yang benar. Apapun butuh ilmu, rutin dan tekun. Tekun, minuman yang menyegarkan harimu, menemani aktivitasmu, dengan berbagai rasa pilihan, semua wajib dicoba. Di sela kesibukan dan santai, jangan lupa selalu tekun. Ting 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 bom ting 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 bom ting 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 ting. Islam telah mengajarkan pada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Rudi, ruang dialog Islam Sahabat TV dengan tema hikmah di balik musibah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui bahwa belakangan ini sering terjadi bencana-bencana di negeri kita, kemudian sering dialami dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Banyak sekali rintangan dan tantangan dalam menjalani kehidupan. Ada kesusahan, ada kebahagiaan, itulah kehidupan. Sehingga kita harus paham apa arti kehidupan itu. Di balik kehidupan itu ada kesusahan. Kesusahan itu banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah musibah. Lantas, benar nggak sih bahwa itu adalah musibah? Sebelumnya mari kita melanjutkan ke dialog bersama Ustadz mengenai hikmah di balik musibah. Baik Ustadz, sebenarnya apa sih musibah itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan turut bela sungkawa atas berdukanya keluarga Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang telah kehilangan anaknya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang sangat menarik menurut saya karena setiap manusia tentu akan merasakan musibah. Dari secara definitif bahwa musibah itu berasal dari kata ashaba yang berarti menimpa, yang membinasakan ataupun yang merasakan. Artinya sebuah timpaan dari Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan, sebetulnya itu adalah musibah secara definitif. Namun kemudian perlu kita pahami bersama bahwa musibah
terkadang berkonotasi negatif atau dalam tanda petik sebuah keburukan, sebuah kebinasaan untuk kita. Padahal perlu kita pahami bersama bahwa musibah itu sebetulnya adalah segala hal yang menimpa ada pada diri kita sebetulnya. Seperti itu. Jadi pada intinya bahwa hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan pada dasarnya itu musibah. Ya betul, bahwa segala sesuatu yang menimpa diri seseorang itu adalah sebuah musibah hakikatnya. Namun kemudian nantinya kita bisa mengetahui musibah ini apakah baik atau buruk sifatnya, itu tergantung kepada kita menyikapinya sebetulnya, seperti itu. Namun kembali lagi kepada tadi bahwa segala sesuatu yang dianggap negatif itu pada umumnya dianggap sebagai musibah, seperti itu. Betul. Ya, justru banyak di antara kita sebuah timpaan yang sifatnya baik itu merasa itu bukan musibah. Padahal para ulama salaf terdahulu, sebuah kenikmatan yang Allah berikan, baik itu bentuknya keburukan ataupun kebaikan, justru mereka selalu takut karena ini adalah sebuah musibah bagi mereka. Jadi musibah itu pada dasarnya, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kebahagiaan dan kesusahan pun pada dasarnya adalah musibah. Jadi tidak hanya terbatas pada kesenangan duniawi saja, sehingga kita jangan menganggap bahwa kita banyak berlimpah harta, dapat berpergian ke sana kemari, bahwa itu disangka bukan musibah, padahal hakikatnya adalah sebuah musibah. Baik Ustadz, selanjutnya banyak orang yang kembali lagi kepada pembahasan tadi bahwa ketidaksenangan dalam hidupnya itu adalah musibah. Sebenarnya siapa sih yang dapat terkena musibah itu? Apakah orang yang berdosakah atau orang yang soleh juga dapat terkena musibah? Bagaimana? Baik, kita bisa mengambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Insan ya, ayat kedua. Allah mengatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bahwasanya sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menciptakan manusia itu yang asalnya dari sebuah air mani kemudian menyatu dengan telur dalam rahim perempuan. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah akan menguji itu semua, ya, semua. Sami'an basira, terkait dengan penglihatan ataupun pendengaran gitu. Artinya bahwa sepakat kita memahami semua yang ciptakan manusia di muka bumi ini tidak akan terlepas dari sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tidak akan memandang apakah orang itu adalah orang kaya misalnya, ataupun orang miskin, ataupun orang yang memiliki jabatan tinggi misalnya, tetap semua akan Allah uji gitu. Baik, jadi pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah, terkhususnya itu manusia, pasti mendapatkan ujian. Tidak terkecuali, baik itu dia hidupnya penuh dengan kesenangan ataupun kesusahan, dia pasti dapat ujian atau musibah itu sendiri. Lantas sekarang yang jadi pertanyaan, apakah musibah itu ada secara sendirinya atau ada penyebab-penyebab yang mendatangkan musibah tersebut, Ustaz? Baik, terima kasih. Terkait dengan musibah, apa sih mungkin ya faktor atau mungkin bisa dia katakan motif kita mendapatkan musibah? Perlu kita pahami bersama bahwasanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah, Allah mengatakan ahasiban nasu an yatruqu an yaqulu amana wahum yuftanun. Bahwa kata Allah bahwasanya apakah mereka mengira bahwa mereka itu tidak diuji, kemudian mereka mengatakan kami telah beriman. Padahal Allah akan uji. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa sebuah ujian, ya sebuah musibah itu yang menimpa dalam diri kita tentunya ada kaitannya dengan keimanan. Khusus kita sebagai umat muslim harus dikaitkan dengan sebuah keimanan. Artinya keimanan seseorang akan diuji, akan meningkat ketika dia diuji. Sebagaimana kita mengetahui anak SD akan naik kelas
atau pindah ke tingkat SMP itu harus diuji. Maka sebuah keimanan pun sama. Iman itu akan terus meningkat, akan terus bertambah gitu melalui ujian. Dan iman paling tinggi itu adalah ketakwaan. Ya, baik. Jadi pada dasarnya ujian itu pasti akan hinggap kepada setiap manusia, karena tidak terlepas dari dia soleh ataukah tidak soleh, pasti dia akan terkena ujian yang pada umumnya itu dianggap sebagai musibah. Ya betul. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan ke dialog berikutnya mengenai bagaimana cara kita menyikapi musibah yang menimpa kehidupan kita, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana. Islam telah mengajarkan pada kita. Attention Los Angeles International Airport travelers. TSA has listed the items. Kerja. Safar tetap bekerja, mencari nafkah. Laptop pun terus bekerja. Kebutuhan yang semakin berat untuk MacBook Anda. MacBook Air nampaknya sudah tidak bisa kerja sama. Jangan sampai kerjaan tertunda. Upgrade MacBook Anda di AirStore aja. Nggak pakai ribet. Pilihannya banyak. Tukar tambah upgrade MacBookmu sekarang. Pelayanan ramah, juga amanah. AirStore untuk MacBook berkualitas, harga bersahabat. Ting 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 ting. Islam telah mengajarkan pada kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rudi, Ruang Dialog Islam Sahabat TV, masih dengan tema yang sama, yaitu hikmah di balik musibah. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa musibah itu akan menimpa setiap orang. Tidak menutup kemungkinan bagi orang yang soleh, bagi orang yang beriman, mereka akan tertimpa musibah sebagai cobaan atau ujian terhadap keimanannya. Selanjutnya kita melanjutkan dialog mengenai apa saja sih bentuk-bentuk musibah yang ada di kehidupan ini ya. Baik, ini menarik sekali ya, bahwasanya banyak sekali bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin faminallah faminafsik. Bahwasanya sebuah musibah yang bentuknya itu hasanah, kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan musibah yang bentuknya adalah sebuah keburukan itu karena ulah dari diri sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nikmatani magbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal faragu, bahwasanya ada dua kenikmatan yang sering manusia lupakan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini adalah terkait dengan hasanatin tadi, bahwasanya Allah menguji dengan sebuah kebaikan. Banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki waktu luang untuk sholat di masjid, sehingga itu menjadi musibah bagi dia. Bahkan itu bisa menjadi sebuah azab ke depannya gitu. Lalu kemudian ada orang yang diberikan waktu luang namun dia tidak diberikan kesehatan. Dia tidak bisa melakukan sholat di masjid selayaknya orang biasa gitu. Tapi ada yang lebih syarrun nas ya. Seburuk-buruk manusia itu adalah dia diberikan waktu luang, dia diberikan kesehatan, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentang hasanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, sedikit rasa lapar. Pahami bahwa Allah mengatakan dengan konteks sedikit, artinya Allah lebih banyak memberikan kenikmatan. Allah hanya sedikit memberikan rasa lapar, kekhawatiran, ketakutan akan harta habis,
sedikit. Tapi kita sebagai manusia gitu kan selalu merasa khawatir dan bahkan kita sampai lupa ibadah kepada Allah saking kita ketakutan untuk mencari harta itu gitu. Nah di ayat akhirnya Allah mengatakan wabasyiris sabirin gitu. Bahwa kabarkanlah kabar yang gembira kepada orang-orang sabar. Seperti itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari banyaknya bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa bentuk dari musibah itu tidak hanya ketidaksenangan dalam kehidupan, tapi kesenangan pun adalah sebuah musibah. Jadi ada rasa senang dalam hidup, kebanyakan harta, itu pada hakikatnya adalah musibah. Kemudian tadi seperti yang dikatakan Ustadz bahwa akan diuji juga dengan musibah sedikit rasa lapar, ketakutan seperti itu. Karena Allah lebih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua dan harus kita syukuri dengan kesabaran tadi bila tertimpa dengan musibah. Ya. Selanjutnya ketika kita ditimpa musibah yang banyak Ustadz, seperti kita tuh sulit makan, kita tuh sulit untuk berkreasi seperti orang-orang, kita sulit untuk membeli ini dan membeli itu. Nah, bagaimana sih kita cara menghadapi hal-hal yang seperti itu yang pada umumnya dianggap sebagai musibah? Iya, pertama kita harus sadar, memposisikan diri bahwa kita itu adalah seorang muslim yang memiliki pemahaman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama adalah ingat bahwa kita beriman. Adakan keyakinan di dalam diri kita. Kemudian Allah mengatakan tadi, wabasyiris sabirin, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar, sebuah kabar yang gembira. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, innallazina amanu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya ketika orang-orang yang ditimpa musibah itu mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakini bahwa Allah semua adalah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan sebuah kenikmatan kepada kita, maka itulah sikap pertama seorang muslim, sikap pertama orang yang beriman dengan cara bersabar. Maka kata Allah, jaminannya adalah kabar gembira. Seperti itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi seperti yang disampaikan Ustadz, bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus senantiasa bersabar dan harus menerima musibah itu. Dan jangan lupa untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan dialog kita bersama Ustadz, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rudi, Ruang Dialog Islam Sahabat TV. Islam telah mengajarkan pada kita. When you're sad, when you fall, and when you're lost, in every moment, seek out through passage and prayer. Pray. واستعينوا بالصبر والصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi Seek out through passage and prayer. Maisara Premium. Ding 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 ding
Islam telah mengajarkan pada kita. Saya dirahmati Allah, masih bersama kami di Rudi, Ruang Dialog Islam Sahabat TV dengan tema hikmah di balik musibah. Baik Ustaz, tidak terasa kita sebentar lagi menuju penghujung acara, maka ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bahwa tadi kita mengetahui ada sebuah musibah yang bentuknya kebaikan, ada sebuah musibah yang bentuknya adalah keburukan. Tapi kita sebagai orang beriman, ketika kita ditimpa sebuah musibah yang bentuknya adalah kebaikan, maka kita jangan terlena, jangan banyak terbawa arus oleh sebuah kenikmatan itu. Tetapi kita hendaknya bersyukur kepada Allah, melakukan syukur dengan beribadah kepada Allah, dengan mengingat bahwa sebuah kenikmatan ini, sebuah musibah ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan musibah yang bentuknya adalah syarrun ataupun keburukan, maka kita harus melakukan sebuah sikap atau tindakan dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hakikatnya musibah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari tindakan kita sebagaimana tadi telah kita sampaikan kepada pemirsa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ketika kita ditimpa musibah dengan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan berbagai ibadah. Dan ketika ditimpa keburukan, musibah berupa keburukan, maka kita harus bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih setelah bersedia hadir di Sahabat TV di Rudi Ruang Dialog Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kami Rudi Ruang Dialog Islam di Sahabat TV di minggu selanjutnya. Islam telah mengajarkan pada kita tentang aturan, mulai dari perdagangan sampai masalah harta warisan. Islam juga mengatur kita tentang hubungan antar manusia, agar kita dapat jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Islam bukan cuma aturan, karenanya harus jadi tuntunan. Islam jalan untuk selamat selamanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Muslim Lifestyle bersama saya selaku host di sini Muhammad Zulfan Shoki Azhari bersama narasumber atau bintang tamu saya kali ini sama Muhammad Rafli. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai Muslim Lifestyle. Oke, sebelum dilanjut mungkin saya akan bertanya hal yang dasar dulu. Nah, gimana nih kabarnya? Baik dong, jelas sehat jasmani. Rohani sehat rohani ya. Mungkin yang terpenting emang dua hal itu ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke perbincangan berikutnya, kita akan berpacu dalam komersial berikut ini.
dia belum tahu nih pertanyaan-pertanyaan saya ya. Agak tenang dia. Oke, Rafli nih. Dan mana Pak? Gini kan banyak berita-berita mengenai lu ya. Oke, gak apa-apa ya lu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya banyak berita yang bersuara di mana-mana gitu kan mengenai diri lu. Katanya nih, lu tuh sekarang udah jadi muslim taat. Nah, gimana nih ceritanya gitu? Lu dilabeli atau punya lisensi sebagai muslim taat nih? Aduh, alhamdulillah ya. Iya. Dibilang muslim taat. Dibilang muslim taat, kita semuanya harus taatnya sih. Iya, Apalagi benar. perintah Allah. Betul. Kita untuk sholat ya sholat lah. Ya. Sebagaimana mestinya muslim biasa gitu. Hmm. Saya dibilang muslim taat mungkin karena ya setiap nongkrong gitu aja Sholat. Bahkan sholat tapi ya. Iya. Mungkin karena itu saya dibilang muslim taat mungkin. Mungkin gara-gara itu aja sih kayaknya. Oh, kayak gitu ya. Iya. Mungkin ya gara-gara nih sekarang sesuatu yang salah dibiasakan. Nah, itu jadi benar. sesuatu yang benar tuh dikatakan luar biasa. Iya. Nah, mungkin kayak gitu kali Iya, ya. benar. Jadi kebalikannya sekarang ya. Sesuatu yang luar biasa itu sesuatu yang sebenarnya biasa aja gitu kan. Kita sebagai muslim taat, kita sholat ketika azan atau kita berpuasa ketika di bulan Ramadan, mungkin itu sebenarnya hal biasa ya. Mungkin Rafli sekarang sedang bergelut akan hal itu ya. Iya, mungkin ya. Betul. Tapi mungkin sebelumnya kali ini gara-gara orang-orang atau teman-teman Rafli nih melabeli Rafli sebagai muslim taat gara-gara Rafli punya background. Lu punya background yang ya bertabrakan dengan sesuatu yang lo kerjain sekarang. Ya, mungkin bisa jadi. bisa diceritain, maksudnya tuh bisa diceritain kagak nih apa privasi Mungkin itu agak sedikit ya diceritain. ya sedikit saja ya nggak apa-apa. Mungkin latar belakangan saya dulu mungkin ya karena bandel pas puasa Ramadan suka ngajak budi Ya. suka diam-diam, tapi pas sekarang taat segala macam ya mungkin nakal-nakal yang dibilang wajar sih enggak, tapi umum lah gitu Ya, mungkin karena kayak gitu sih. Oh ya, cuma sedikit aja kali ya. Iya. Selebihnya mungkin bisa menjadi privasi atau privat ya dari diri Rafli lah. Mungkin kayak gitu sahabat muslim lifestyle. Jadi gara-gara Rafli sebelumnya punya background yang benar-benar background tersebut tuh bertabrakan dengan perilaku atau akhlak dari Rafli yang sekarang tuh melakukan branding terhadap dirinya sebagai muslim yang taat mungkin seperti itu. Nah, ini Bang, kita lebih kepada masalah tentang peradaban nih, Lin. Kita berbicara tentang peradaban. Nah, peradaban kan ada turunannya nih, lifestyle juga ada turunannya fashion nih. Nah, lu sebagai muslim aja nih, sebagai muslim, gimana sih caranya nih di beberapa media sosial sudah disuguhkan berapa ribu-ribuan mengenai fashion, ada sesuatu yang menjadi tolak ukurnya, menjadi titik tolaknya. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai muslim bisa tampil modis nih, bisa tampil stylish, tapi tidak keluar jalur nih, masih dalam jalur keislaman gitu, maksudnya itu tidak keluar dari syariat lah. Ngerti kan? Ngerti gue. Nah, gimana tanggapan lu? Mungkin banyak ya sekarang Ya. pemuda-pemudi muslim yang dia tuh bingung pengen stylish Ya. yang pengen gak kuno Ya. tapi masih dalam jalur Islam Iya. atau bisa dibilang mungkin itu udah jadi problematika pemuda-pemudi zaman sekarang kali ya. Ya. Banyak yang pemuda-pemudi muslim-muslimah ingin berpenampilan stylish tapi nggak mau kuno. Ya. Banyak sekarang baju-baju atau fashion yang bisa mendorong ke hal itu. Contohnya kayak banyak gak harus
muslimah itu pakai gamis kemana-mana nggak harus. Iya. Apalagi muslimah gamis itu kan terkesannya kuno. Ya. Ibu-ibu pengajian lah, atau nenek-nenek bagi-bagi arisan lah segala macam. Banyak baju-baju atau fashion yang sekarang muslimah banyak yang kayak pakai kardigan segala macam. Kardigan. Iya. Untuk masalah kerudung mah nggak harus kan kita kerudung kayak guru ngaji ya kan yang kayak gitu kan. Wah, ada ada pin. pinnya di Iya, sini pinnya kan. di sini, ya. Kayak guru sekolah itu biasanya Iya, iya. guru matematika tuh kayak gitu. Nah, kadang banyak sekarang kan beauty vlogger kan yang bikin tutorial hijab yang kayak segala macam apalah, apalagi sekarang model-model hijab banyak. Ada model pasmina, Ya. hijab Paris, Ya. hijab segitiga, bermuda yang ada tetap itu segitiga Gagal. doang. Ya, segitiga doang. Udah lanjut. Banyak style-style yang sekarang yang menurut gua oblong-oblong kaos gitu kan yang tangan panjang, mungkin kita bisa tuh pakai kayak gitu buat Ya, muslimah tuh. ya, oke. Buat yang cowoknya atau yang muslim, Ya, ada namanya sekarang itu kemeja koko kan ya? ya kempo berarti. Iya, koko. Kemeja koko itu selain dipakai buat ibadah atau sholat segala macam, menurut saya koko juga bisa dipakai buat pertama buat kerja bisa, Ya. karena formal, semi formal. Ya, benar. Buat kuliah juga bisa, buat nongkrong juga nggak kalah keren menurut saya. Juga benar itu paling utama. Ya. Apalagi sekarang celana kan banyak tuh anak zaman sekarang celana rombeng-rombeng, Bolong, ya. segala macam. Kita punya satu tuh, ankle pants. Ankle pants. Iya, yang celana itu yang di atas mata kaki. Di atas mata kaki, ya. Iya. Ada kan ya sunahnya tuh, sunah Nabi tuh berpakaianlah di atas mata kaki kan. Iya, benar sih, benar. Selainnya kalau kita memakai ankle pants menurut saya gitu ya, sunahnya dapet, stylenya pun dapet. Iya, Gitu. iya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kita kayak sekarang banyak tuh kayak model-model sekarang kayak si Ruben atau Dika. Si Dika juga sering pakai ankle pants, pakai jaket bomber, itu kelihatannya cocok dan pas gitu. Nah, untuk kita yang muslim dan muslimah agar nggak terlihat kuno menurut saya ya contoh lah yang kayak gitu-gitu gitu. Ya, tadi kan lo berbicara tentang role model, berarti role model tersebut nge-brand dirinya atau personalnya yang sepaket dengan apa yang dia pakai mungkin ya. Nah, kenapa orang-orang Islam yang katanya itu kan harus tertutup, ya bukan katanya juga sih ya, itu ada dalilnya ya, dibanding dengan brand-brand yang terbuka. Nah, kenapa kita sebagai orang Islam yang mempunyai fashion Islam tuh cenderung kalah dalam masalah tentang brand gitu kan dengan kaum-kaum yang terbuka. Nah, lu punya apa sih namanya jawaban atas permasalahan ini enggak? Kan lu sebagai muslim stylist ya. Nah, gue pengen jawaban dari lu nih, ketika brand Islam, maksudnya tuh brand Islam tuh brand yang tertutup gitu kan, yang brand yang tertutup tuh kenapa bisa kalah saing dengan brand terbuka tuh? Lu punya permasalahan nggak deh? Kalau menurut gua pribadi Ya. sosial media itu ngaruh banget ke style kita anak zaman sekarang. Kayak sekarang di TikTok apa segala macam, Kak sepil dong bajunya. Oh iya. Kak sepil dong celananya. Gitu kan. Kak minta link pembeliannya tuh. Di keranjang kuning biasanya gitu kan ya. Oh, di sosmed tuh. Ya. Nah, menurut saya kita mungkin kalah branding itu antara dengan yang branding Islami atau sama yang terbuka tadi. Ya. Mungkin karena sosial media juga sih ngaruh. Kalau menurut saya sosial media itu agar kita nggak kalah gitu bermasalah branding ini, kita harus memilih apa ya istilahnya ya, role model yang pas gitu, yang bisa membawa, yang bisa mengajak juga, Ya. yang bisa
konsisten juga tentang keislamian itu, tentang berpakaiannya itu jangan kalah sama kayak yang terbuka nih kan banyak nih terbuka di Instagram. Mungkin Bapak Julpan juga follow aja Geraldine kan ya. Follow. Bisa lihat lah Instagram saya, bisa banyak follow sekarang Karim segala macam bajunya kan terbuka semua. Ya. Jadi mungkin menurut saya kita jangan kalah lah sama role model, sama panutan mereka inilah. Iya. Jadi kita harus bikin gimana ya caranya gitu. Misalkan banyak sekarang kan yang Islami gitu kayak Ansel udah mulai pakai hijab. Ya. Mungkin kita bisa bisa mulai dari Ansel lah gitu. Ya. Agar sedikit mengajak atau ayolah gitu sini gitu. Menurut saya sih itu sosial media ngaruh banget Pak. Oh iya benar. Berarti yang menjadi titik permasalahan itu ya sosial media. Sosial media. Bagaimana mereka bisa melakukan brand terpilih untuk melakukan dakwahnya mereka gitu kan. Untuk kita umat Islam bisa tergiur gitu kan dengan pakaian-pakaian atau fashion yang terbuka mungkin ya. Jadi yang selanjutnya yang menjadi permasalahannya juga role modelnya gitu kan. Bisa lebih mengandung gitu kan ketika dia ngomong, misalnya dia live nih ya role model dari seorang atau siapa gitu, tadi bisa disebut Ansel misalnya lagi live nih, dia lagi tutorial hijab atau dia lagi unboxing endorsement misal. Nah mungkin di sana ada beberapa atau sedikit pesan persuasif mungkin yang bisa mengajak viewers atau ya followers atau apapun itulah ya pengikut untuk bisa lebih bisa melakukan marketing juga gitu kan terhadap apa yang disebut follower itu gitu kan, biar para pengikut itu bisa sedikit demi sedikit mengikuti gaya pakaian dari Ansel itu, yang sekarang Ansel itu kan tadi udah dibilang tertutup sekarang ya, udah pakai hijab, mungkin di sana mungkin ya. Iya betul. Nah mungkin kita udah berapa pertanyaan, 2 kali atau 3 ya? 2. Nah mungkin cukup atau tidak nih 2 pertanyaan karena nih waktunya juga kayaknya ini ya. Iya mungkin satu lagi. Boleh ya. Mengenai ini, lu ada gini loh. Sekarang kan tadi kembali lagi berbicara tentang role model ya. Ketika role model bisa mengajak pesan persuasif ataupun ada yang tidak bisa gitu kan. Nah, gimana sih lu apakah lu punya gitu kan pesan atau masukan terhadap orang-orang yang dijadikan role model atau dijadikan panutan dalam masalah fashion oleh orang-orang Islam ya, secara khusus oleh muslim lifestyle atau oleh sahabat muslimah lifestyle gitu kan. Apakah lu punya masukan atau ya sedikit pesan lah buat mereka gitu kan agar bisa lebih memberikan pesan atau apa gitu. Kalau menurut saya ya, saran saya pribadi, pertama sosial media itu ngaruh banget, terutama apalagi orang-orang yang terpandang atau public figure. Public figure langsung atau tidak langsung mengajak atau tidak mengajak, kadang ikut-ikutan yang nonton. Iya itu. Banyak hal-hal viral kan ya, kayak dulu jaket naga. Jaket naga. Ya pernah viral. Padahal nggak pernah si public figure itu mengajak, tapi rame jaket naga. Nah, ya mungkin untuk public figure yang muslimah ini bisalah kita sedikit ada kata-kata, gua aja dulu nggak pakai hijab cantik, sekarang pakai hijab lebih cantik. Oh iya. Itu kan kata-kata buat memuji. Urgensi muslimah untuk menutup aurat. Ini dia mempersembahkan Muslimah Basic. Menepis anggapan bagus dan nyaman pasti mahal. Tapi tidak untuk Muslimah Basic.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين Tapi bisa dipikir orang lain, oh iya juga ya. Ya. Jangan sampai kita pertama di pikiran kita itu kayak Islam kuno banget sih. Ya. Islam apa sih, nggak ketinggalan zaman. Jangan sampai kita berpikiran kayak gitu. Nah, untuk role model ini, public figure ini, ayolah kita bareng-bareng wujudkan Islam itu, tunjukkan kalau Islam itu nggak kuno. Ya. Tunjukkan kalau Islam itu modern kok. Ya. Bisa kok ikut zaman sekarang juga yang kayak segala macam gitu. Iya, betul. Menurut saya sih itu aja sih, Pak. Ya benar. Wah, mungkin ya tadi cukup ya, amanat atau masukan dari Rapli untuk untuk seseorang lah yang bisa dijadikan role model oleh oleh sahabat muslim sendiri, oleh sahabat muslim lifestyle atau sahabat muslim lifestyle gitu kan. Ada sedikit masukan dari Rapli gitu kan. Nah, mungkin udah cukup kali ya pertanyaan-pertanyaan mungkin dari belakang ya. Masalahnya saya masih banyak pertanyaan gitu kan. Siap. Masih ada sesuatu yang ingin saya dapatkan gitu kan dari Rapli masalah tentang lifestyle gitu. Mungkin lain kali ya? Iya, lain kali boleh. Ya boleh. Mungkin amanat atau masukan dari Rapli tadi dicukupkan dan menjadi penutup dari acara podcast Muslim Lifestyle kali ini ya. Mungkin masalah tentang pesan yang terkandung atau apa yang harus dibawa oleh kalian dari video kali ini mungkin bisa lah kalian udah dewasa gitu kan, yang pasti yang menonton video ini mungkin udah dewasa bisa mengambil pesan tersendiri. Kita lepas tangan ya mungkin kita hanya bincang-bincang aja gitu kan. Ya mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Saya selaku host Muhammad Zulfan Shoki Azhari dan bersama narasumber saya Muhammad Rafli pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Selamat pagi sahabat Indonesia. Pendidikan itu merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Pendidikan menjadi jembatan utama menuju kesuksesan. Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak ada dan harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang tanggap terhadap perubahan zaman, maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik agar tercipta sumber daya manusia yang cerdas. Dalam pendidikan, Indonesia tidak dapat meninggalkan peran serta masyarakat di dalamnya. Masyarakat mempunyai peran penting dalam pendidikan di mana salah satu perannya adalah sebagai penyelenggara pendidikan. Namun ketika di lapangan, tidak sedikit pendidikan Indonesia yang masih belum merata baik itu dari segi kurikulum. Ketika di lapangan, tidak sedikit pendidikan Indonesia yang masih belum merata, baik itu dari segi kurikulum pendidikan, fasilitas belajar dan mengajar, maupun sistem yang masih sering berubah sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang masih berubah-ubah. Lalu, kira-kira apa saja yang hilang dari sistem pendidikan di Indonesia? Informasi selengkapnya akan kita bahas dalam 30 menit ke depan. Mau tahu cara belajar asik dapat nilai bagus dan lulus ujian? Sini aku kasih tahu caranya bareng Zenius. Ikut live class diajarin sama master tutors. Pokoknya mind blowing banget. Jadi gini boy, ngerti dulu konsepnya. Mulai dengan ratusan ribu video materi dan latihan soal yang bikin kamu tambah jago di berbagai ujian. Ada Zen for Adaptive Learning yang bikin kamu paham dasar-dasarnya. Tahu nggak sih? Belajar di Zenius teruji efektif. Jadi cerdas beneran bareng Zenius. Mulai dari mana aja?
Jujur itu kata yang kayaknya udah kuno ya. Apalagi buat kayak aku, seorang siswa di sekolah online seperti sekarang. Mengakui hasil menyalin dari internet sebagai hasil kerja sendiri sudah jadi hal yang biasa. Padahal kalau kupikir di dalam kejujuran ada sebuah pilihan mau berjuang di jalan yang benar walaupun susah. Prosesnya memang gak enak, tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untuk diriku. Dan ketika aku memilih yang terbaik untuk diriku, berarti aku menghargai diriku. Aku tidak menilai diriku murah. Aku tahu bahwa masa depanku gemilang atau tidak tergantung caraku menghargai diriku sendiri. Jujur bukanlah kata yang sulit ketika aku sadar di dalamnya terdapat masa depanku. Stop copy paste. Pada 1 Juni 1945, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah sampai pada hari terakhir dari rapat perdananya. Pada hari itu, Soekarno memberikan sebuah pernyataan yang menarik. Dia berkata bahwa kemerdekaan political independence ialah satu jembatan emas, dan di seberang jembatan itulah kita akan menyempurnakan masyarakat kita. Pada dasarnya, bila Indonesia ingin sejahtera atau cerdas, kita harus merdeka dulu. Pendapat yang mirip juga diutarakan oleh tokoh Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog. Guru dan tokoh revolusioner ini berkata, kini telah 77 tahun Indonesia merdeka, apakah kita sudah menggunakan jembatan emas ini dengan benar? Apakah ilmu-ilmu dari alam sudah bebas dari belenggunya? Bagaimana nasib Indonesia, khususnya dalam pendidikan? Berdasarkan data World Bank mengenai Net Enrollment Rate Indonesia, partisipasi pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat tinggi. Meski demikian, Indonesia juga menempati peringkat yang sangat rendah dalam hal membaca, matematika, dan sains. Bahkan dalam keadilan dan kesetaraan gender pun kita tidak terlalu baik. Pemikiran akan pendidikan yang ideal memang sudah dicanangkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tan Malaka misalnya menganggap pendidikan sebagai alat untuk bertahan hidup, sejahtera, dan membantu kaum jelata. Idealnya, pendidikan harus membuat masyarakat mampu menghadapi kenyataan dengan berpikir secara logika dan tidak mengandalkan hal-hal yang gaib. Ilmu alam dan matematika memang harus dikuasai, namun tidak semua anak selalu sama. Disinilah Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan Among hadir. Sistem ini mengedepankan unsur-unsur pembelajaran, keterampilan, dan nilai-nilai tradisional yang mengasah keterampilan yang diminati oleh sang anak. Masing-masing anak tidak diwajibkan untuk memahami dan mendalami seluruh mata pelajaran yang ada. Sementara Indonesia masih kekurangan guru yang kompeten dan masih berkutat pada hal-hal mendasar dalam pendidikan, stabilitas Indonesia sudah terancam oleh perpecahan dan perang dingin yang berkecamuk. Pemerintahan belum sempat mencetak guru-guru berkualitas. Bahkan dari sedikit guru yang sudah ada, banyak yang bergabung dengan angkatan bersenjata untuk berjuang. Dalam hal ini, kuantitas guru lebih diprioritaskan dibandingkan kualitas. Tujuan guru dan pendidikan pun lebih diarahkan ke menanamkan patriotisme, sehingga pengembangan sains seperti yang disampaikan Tan Malaka pun masih harus menunggu. Pada era ini, intervensi pemerintah pusat terhadap pendidikan yang kuat tidak serta-merta hilang begitu saja. Justru malah meningkat. Lebih parahnya lagi, para guru PNS harus mendukung haluan partai tertentu.
dan sesuai dengan kebijakan negara. Karena fokusnya pendidikan diarahkan ke pembangunan negara, pendidikan terlalu seragam dan fokus ke ilmu eksak, sehingga tidak terlalu membuka ruang bagi niat, kesenian, dan ilmu sosial. Siswa-siswi pun diharapkan mempelajari semua hal, walaupun tidak diminati. Pendidikan terus memerlukan guru yang berkualitas, namun di Indonesia, hal ini masih jauh dari kenyataan. Berdasarkan data Kemendikbud, rata-rata hasil dari uji kompetensi guru di Indonesia masih tidak jauh dari angka 50 dari 100. Tentu ini tidak sepenuhnya salah guru itu sendiri. Ada banyak permasalahan seperti insentif menjadi guru berkualitas yang masih kurang, yang membuatnya kurang sejahtera, dan berbagai hal lainnya. Pemerintahan harus turut segera meningkatkan kinerja guru. Bila tidak, bagaimana mungkin siswa dipaksa untuk menjadi lebih baik? Guru sangat berperan penting dalam segala pendidikan yang diberikannya kepada seluruh murid-muridnya. Tanpa seorang guru, pendidikan tidaklah akan berjalan dengan baik. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru dan dosen disebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran atau learning agent yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan riset dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, persentase laki-laki 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, persentase perempuan 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan SD dan tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan di pedesaan maupun ke perkotaan, persentase perempuan yang tidak tamat SD lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ditambah lagi, berdasarkan riset Bank Dunia, tingkat partisipasi tenaga kerja dari laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sepertinya impian Kartini masih jauh dari kenyataan. Secara sekilas, kita melihat bahwa kita tidak kehilangan murid yang cerdas atau guru yang kompeten. Kita hanya belum memiliki sistem pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan bakat dan minat siswa ataupun kompetensi dari guru. Meskipun demikian, kita tidak boleh hanya mengandalkan situasi ataupun yang kita hadapi ke depan. Pendidikan dan kegiatan belajar adalah sesuatu yang terus kita kejar. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya ketika semua pekerjaan sudah berubah, lalu muncul robot dan lain sebagainya. Apakah siswa-siswi ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Lalu yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus mereka mampu melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena hal ini adalah fundamental. Kalau logikanya tidak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi tidak diterima secara baik juga. Dan yang ketiga, apakah siswa-siswi ini selalu lulus? Bisa tidak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Solusinya, kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Karena kurikulum sekolah mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Terkadang apa yang kita pelajari semua di sekolah belum tentu terpakai di kehidupan sosial dan dunia kerja. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik. Guru-guru juga perlu dievaluasi supaya bisa mengajar dengan lebih tepat. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih? Sambalnya nagih? Yes! Baru!
Indomie goreng rasa ayam pop. Marka Pop. Dengan bumbu rame rempah. Pop. Marka Pop. Marka Pop. Mie bulat-bulat nyoy. Indomie. Khas Sumatera Barat. Indomie. Dengan sambal, pedas nendang. Rempah pedasnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop Marko Pop. Tak beranjak, kami menunggumu. Merindukan tatapan kagummu. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja. Perpus Seru membuat saya percaya kalau perpustakaan bukan cuma tempatnya buku. Berkat Perpus Seru, sekarang perpustakaan jadi pusat belajar untuk semua orang. Lewat fasilitas komputer dan internetnya, kita bisa belajar apa aja. Yang mau belajar hal baru dan ingin maju, di sini tempatnya. Ayo, berkembang lebih besar lagi. Datanglah ke perpustakaan mitra Perpus Seru Di sekitarmu. Tahun 2020, Indonesia menghadapi masalah besar, yaitu dengan munculnya wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terinfeksi sehingga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Sejak adanya virus corona, segala aktivitas manusia menjadi terganggu, dan masyarakat tidak merasakan kebebasan sepenuhnya. Akibatnya, tatanan masyarakat menjadi berubah 180 derajat. Banyak kegiatan manusia yang sekarang dilakukan secara daring atau online. Banyak kegiatan manusia yang kala itu dilakukan secara daring atau online. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Pengurangan bahkan peniadaan kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi keputusan yang sangat tepat untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19. Kuliah online atau daring menjadi pilihan alternatif untuk kegiatan belajar mengajar. Kuliah online atau daring menjadi pilihan alternatif untuk kegiatan belajar mengajar perkuliahan di tengah pandemi COVID-19. Semua kegiatan belajar mengajar seperti diskusi dan presentasi dilakukan secara online guna mengupayakan tetap berjalannya aktivitas perkuliahan. Sementara itu, untuk perkuliahan online, para mahasiswa dan dosen harus menyiapkan perangkat dan aplikasi guna untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Aplikasi yang menyediakan layanan tatap muka berupa audio dan video, misalnya seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, dan WhatsApp Group. Dampak positif dari pembelajaran online adalah mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu, karena mahasiswa harus bisa mengatur jadwal dengan mandiri. Dan apabila kita tidak disiplin dengan jadwal yang telah ditentukan, maka konsekuensinya mahasiswa tersebut akan tertinggal dalam perkuliahan online-nya. Dan juga selain dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Seperti mahasiswa yang sedang kuliah daring ini, banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi belajar, karena adanya faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona nyaman, seperti di kamar kos atau rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan, yang cenderung membuat mahasiswa lebih memilih untuk bersantai atau tertidur. Dan juga permasalahan utama dari kuliah online ini adalah
sangat bergantung pada kuota internet. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Jujur itu kata yang kayaknya udah kuno ya. Apalagi buat kayak aku, seorang siswa di sekolah online seperti sekarang. Mengakui hasil menyalin dari internet sebagai hasil kerja sendiri sudah jadi hal yang biasa. Padahal kalau kupikir di dalam kejujuran ada sebuah pilihan mau berjuang di jalan yang benar walaupun susah. Prosesnya memang gak enak, tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untuk diriku. Dan ketika aku memilih yang terbaik untuk diriku, berarti aku menghargai diriku. Aku tidak menilai diriku murah. Aku tahu bahwa masa depanku gemilang atau tidak tergantung caraku menghargai diriku sendiri. Jujur bukanlah kata yang sulit ketika aku sadar di dalamnya terdapat masa depanku. Stop copy paste. Mau tahu cara belajar asik dapat nilai bagus dan lulus ujian? Sini Alphas tahu caranya bareng Zenius. Ikut live class diajarin sama Master Tutors. Pokoknya mind blowing banget. Jadi gini boy, ngerti dulu konsepnya. Mulai dengan ratusan ribu video materi dan latihan soal yang bikin kamu tambah jago di berbagai ujian. Ada Zen for Adaptive Learning yang bikin kamu paham dasar-dasarnya. Tahu nggak sih? Belajar di Zenius teruji efektif. Jadi cerdas beneran bareng Zenius. Mulai dari mana aja? Nah, itu tadi mengenai dunia pendidikan di Indonesia. Tak terasa usai sudah acara Indonesia hari ini. Jangan lupa untuk tetap Nah, itu tadi mengenai dunia pendidikan di Indonesia. Tak terasa usai sudah acara Indonesia hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Indonesia setiap hari Rabu pukul 8 pagi hanya di Sahabat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadiah untuk sejoli. Mix pengantin. Parfum Intimate Pasutri membuat percaya diri, hilangkan grogi, dan naikkan gairah pasanganmu bersama Mix Pengantin. Paket cinta untuk suami istri. Wangi menambah harmoni. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Nila Rubia. Saya dari Bawah Sana. Kali ini kita sedang berada di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba di konferensi Asia. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Ayo,
Bagaimana sih sejarah dari Museum Konferensi Asia Afrika ini? Koleksi apa aja sih yang dipamerkan di dalam museum yang berada di kota keren kembang ini? Lalu, kegiatan menarik apa sajakah yang diselenggarakan di Museum Asia Afrika Bandung? Selengkapnya hanya di Jelajah Sejarah. Halo sahabat, welcome back di program kesayangan kita semua nih. Dimana lagi kalau bukan di Jelajah Sejarah. Nah, di episode kali ini, tim Jelajah Sejarah akan mengajak kalian jalan-jalan keluar kota nih. Tim Jelajah Sejarah akan mengajak kalian untuk melihat museum yang ada di daerah Kota Kembang Bandung. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum keren yang menjadi destinasi wisata di Bandung. Penasaran kan dengan episode kali ini? Yuk ikutin Jelajah Sejarah terus ya! Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di kota Bandung. Terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira sahabat tahu nggak sih apa itu mengenai Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, maupun dalam ikut serta membantu terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua itu merupakan prestasi besar yang dicapai oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Jiwa dan semangat konferensi Bandung telah memperbesar volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam percaturan internasional meningkat dan disegani. Dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut, yang notabene adalah penting dan tepat, jika konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka di Kota Bandung. Karena Kota Bandung sendiri dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Berikut isi Dasar-Sila Bandung. 1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar maupun kecil. 4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun, dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 9. Meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Penasaran deh. Baru Dove Ultimate Repair dengan kandungan face serum vitamin B3 mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Makasih Dave. Coba Dove Ultimate Repair. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Saya akan selalu merekomendasikan National Repair and Protect Protection. This is very amazing. Formula baru yang ditingkatkan membantu Novamin bekerja dengan baik, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Sekarang udah gak wajar lagi karena udah ada Sensodyne Repair and Protect Protection. Jadi kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saya senang sekali dengan kehadiran Sensodyne Repair and Protect Protection. Satu detik, menyerap 1 detik, 1 detik, lebih kering kulit, lebih sehat. Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Penasaran deh. Baru Dove Ultimate Repair dengan kandungan face serum vitamin B3 mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Makasih Dave. Coba Dove Ultimate Repair. Sejak konferensi Asia Afrika pada 1955, Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada 1978 sampai 1988 sering bertemu dan terlibat dalam beberapa diskusi dengan para pemimpin Asia Afrika. Mereka sering menanyakan tentang Gedung Merdeka dan Kota Bandung yang menjadi tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Diskusi sering diakhiri dengan keinginan mereka untuk bisa berkunjung ke Bandung dan Gedung Merdeka. Terinspirasi oleh keinginan tersebut, Mokhtar lalu membicarakan inisiatifnya untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika. Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat panitia peringatan hari ulang tahun ke-25 Konferensi Asia Afrika pada 1980 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Haryati Soebadio sebagai perwakilan Departemen Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Ide pendirian Museum Konferensi Asia Afrika dicetuskan oleh Job Alve, Ketua Pelaksana DIS ke-25 bekerjasama dengan Dinas Penerangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Pajajaran. Perencanaan teknis dan pelaksanaannya dilakukan oleh PT Desenta Bandung. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 sebagai puncak dari peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Gedung yang berdiri di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika tersebut berdiri pada 29 Juni 1879. Tujuan didirikannya gedung ini adalah De Bevordering van Gezellig Verkeer, artinya meningkatkan hubungan kalangan Eropa di Bandung. Masyarakat dari kelompok eksklusif tersebut menggunakan gedung yang membentang di atas tanah seluas 7.983 meter persegi. Tempat tersebut hanya berupa bangunan biasa, yang sebagian dindingnya terbuat dari papan dan penerangannya menggunakan lentera minyak tanah. Bangunan ini berada di sudut jalan Grote Postweg, Jalan Asia Afrika, dan Bragaweg, Jalan Braga.
Di sisi kanan bangunan terdapat Cikapundung, area sungai yang menyegarkan dan ditumbuhi pepohonan rindang. Societe Concordia berfungsi sebagai gedung dansa, liburan, dan tempat berkumpulnya sosialita kaya di Bandung dan sekitarnya. Pengunjungnya termasuk pemilik atau karyawan perkebunan, pejabat, dan pengusaha kaya. Selama akhir pekan, gedung itu dipenuhi orang-orang yang menikmati pertunjukan seni, tarian tradisional, dan makanan malam. Kemudian pada 1926, bangunan dirancang ulang dalam gaya Art Deco oleh Van Galen dan C.P. Wolf Schumacher. Keduanya adalah arsitek ternama sekaligus profesor di Technische Hogeschool, sekarang Institut Teknologi Bandung. Bangunan seluas 7.500 meter persegi tersebut berlantai marmer Italia dengan kamar-kamar yang menggunakan kayu Chikenhout serta dihiasi dengan lampu kristal di langit-langitnya. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bangunan ini diganti namanya menjadi Daitowa Kaman dan berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangunan tersebut digunakan sebagai markas pejuang kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Jepang. Setelah kemerdekaan RI diakui oleh Belanda pada 1949, Gedung Concordia kembali digunakan sebagai ruang pertemuan umum, pertunjukan seni, pesta, tarian, dan jamuan makan malam. Pada 1945, pemerintah Indonesia menunjuk Bandung sebagai tuan konferensi Asia Afrika. Gedung Concordia dipilih sebagai tempat konferensi internasional ini. Saat itu, bangunan ini merupakan aula terbesar dan termegah di Bandung. Lokasinya strategis dekat dengan Savoy Homan Hotel dan Preanger Hotel di pusat kota. Pada awal 1955, gedung ini direnovasi untuk memenuhi persyaratan konferensi internasional oleh Insinyur R. Srigati Santoso dan berganti nama menjadi Gedung Merdeka. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai konferensi Asia Afrika. Saya akan selalu merekomendasikan Sonari PM Protect di Protection. This is very amazing. Formula baru yang ditingkatkan membantu Novamin bekerja dengan baik, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Sekarang udah gak khawatir lagi karena udah ada Sonari PM Protect di Protection. Jadi kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saya senang sekali dengan kehadiran Sonari PM Protect di Protection. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. Head and shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang Yakin, semua, yakin. handphone silent semua. And action. Move on ke head and shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang head and shoulders tadi. Head and shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak. Oke, sekali lagi. Head and shoulders. Head and shoulder. Head and shoulders. Head and shoulders. Yes. Oke. Head and sip. shoulders. Head and shoulders. Oke, ready, Jo? Ya. Oke, sip. slide in. Slide 61, take 7. Ayo, enak lewat tuh. Oh, maaf, Pak. Oke, slide in. Shoulders. Ya, ya gue tahu. Iya, santai dong. And action. Head and shoulders. Berhenti gue, lu aja deh. Oke. Lu yang pegang ini. Oke. Head and shoulders. Handphone, sini. Bukan, bro. Bukan itu. Billy. Halo Tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Joe Taslim, mohon jangan telepon-telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi, Head and Shoulders. Oh iya bener. Lagi. Sekali lagi, stand by. And Head and Shoulders.
Udah bener tuh. Jangan turun lu. Tidur lagi dia. Slide nampak teks lo. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Konferensi Asia Afrika menjadi pedoman dan motivasi dasar bagi politik luar negeri Indonesia di negara-negara di Asia Afrika. Kedua benua sepakat meningkatkan kerjasama antar negara, sehingga bersama membuat peran dan pengaruh mereka dalam kerjasama internasional menjadi lebih aktif dan lebih dihormati, serta menciptakan kesadaran untuk memotivasi generasi muda. Oleh karena itu, peran penting Konferensi Asia Afrika dengan hasil dan pengaruhnya kepada perdamaian dunia dipertahankan secara abadi di Museum Konferensi Asia Afrika. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2. Dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. Ketiga, Gedung Merdeka dari masa ke masa. 4. Profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Kemudian, diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang kedua ada perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan Museum Konferensi Asia Afrika pada tahun 1985, Abdullah Kamil, yaitu yang merupakan Duta Besar Indonesia di London, memberikan ide untuk menyediakan perpustakaan. Perpustakaan tersebut berisi banyak buku tentang sejarah, politik, sosial, dan budaya negara-negara Asia Afrika, dan lainnya. Di perpustakaan ini juga terdapat dokumen-dokumen dan konferensi-konferensi pendahuluannya, majalah dan surat kabar yang disumbangkan dari lembaga lain atau diperoleh dengan pembelian. Yang ketiga, ada audio visual. Bersamaan dengan pendirian perpustakaan, ruang audiovisual juga didirikan. Ruangan tersebut digunakan untuk menampilkan film-film dokumenter tentang kondisi dunia hingga tahun 1950-an, Konferensi Asia Afrika, konferensi pendahulunya, serta film-film tentang budaya negara-negara peserta. Museum Konferensi Asia Afrika menyediakan berbagai aktivitas meliputi 1. Pemanduan. Pemanduan dilakukan kepada pengunjung, baik kunjungan resmi tamu pemerintah maupun kunjungan kelompok atau umum. Kedua, pameran temporer.
Museum Konferensi Asia Afrika menyelenggarakan pameran temporer dalam upaya mengedukasi publik berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri dan sejarah diplomasi Indonesia. Yang ketiga, komunitas. Di dalam Museum Konferensi Asia Afrika, terdapat komunitas masyarakat yang dibentuk atau didukung oleh museum. Berbagai komunitas masyarakat ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai sejarah serta politik internasional. Peran penting Museum Konferensi Asia Afrika membawa dampak positif bagi dunia politik luar negeri Indonesia. Hingga kini, peristiwa historis tersebut dapat disimak melalui berbagai fasilitas di Museum Konferensi Asia Afrika. Jika Anda berkunjung ke Bandung, jangan lewatkan museum ini. Selain menyediakan sarana edukasi, bangunan museum menampilkan arsitektur yang megah dan cocok untuk spot foto. Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Penasaran deh. Baru Dove Ultimate Repair dengan kandungan face serum vitamin B3 mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Makasih Dove. Coba Dove Ultimate Repair. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas, nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Penasaran deh. Baru Dove Ultimate Repair dengan kandungan face serum vitamin B3 mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Makasih Dove. Coba Dove Ultimate Repair. Oke semuanya, itu tadi keseruan kita berdua dalam menelusuri Museum Konferensi Asia Afrika. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menemani kita berdua pada jalan-jalan kali ini. Dan sampai jumpa di next episode selanjutnya dan keseruan-keseruan lainnya. Bye!